Hai hai hai. Pernahkah kalian bertanya, mengapa sebuah tempat wisata itu begitu istimewa? Mengapa kita memilih untuk singgah, menikmati setiap sudutnya, membawa pulang kenangan tak terlupakan? Pernahkah kamu merasa ingin menemukan tempat baru yang masih alami, jauh dari keramaian? Hari ini kami akan mengajakmu merasakan langsung pesona sebuah permata tersembunyi di Tanjung Pinang, khususnya di Pantai Setumu. Sebuah nama yang mungkin belum terlalu populer, tetapi menyimpan cerita dan semangat luar biasa dari warganya. Bagaimana sejarah Pantai Setumu itu sendiri. Kami disambut hangat oleh Pak RT dan langsung membuat suasana begitu akrab. Dalam obrolan santai yang penuh kekeluargaan, Pak RT mulai mengisahkan asal-usul Setumu. Beliau menjelaskan bahwa nama itu berasal dari masa lampau, ketika orang-orang tua zaman dahulu kala sering bertemu atau berkumpul di pantai ini. Dari Tanjung Pinang, Bintan, bahkan dari luar pulau sekalipun, mereka bertemu di sini dan kumpul di sini. Itulah kenapa namanya Setumu, karena sering bertemu. Ini penjelasan dari Pak RT dengan semua. Pak RT melanjutkan dengan menjelaskan daerah mereka ini terpisah dari wilayah Dompak lainnya. Mereka masih bisa dibilang pulau tersendiri, makanya disebut Dompak Lampung. Kini penghubung utama mereka adalah jembatan 1, jembatan 2, bahkan kini jembatan 3. Namun, sebelum jembatan-jembatan itu dibangun, akses menuju Pantai Setumu sangatlah sulit. Sebelum Pantai Setumu ini terkenal, ternyata warga di sana hanya bisa melewati jalan setapak. Banyak orang lalu lalang, tapi karena susahnya jalan, mereka berinisiatif untuk membuka akses jalan dengan menimbun pasir. Dulu jalan di sini tuh pasir, bukan tanah, ujar Pak RT. Ini menunjukkan kegigihan warga untuk membuka pintu bagi Pantai Setumu. Setelah melewati jalan yang dulunya perjuangan, kini di Pantai Setumu kita bisa menemukan beberapa fasilitas sederhana, tetapi sangat berguna. Ada banyak gazebo-gazebo yang disediakan untuk bersantai, menikmati semilir angin. Ada disediakan juga area karaoke buat yang suka bernyanyi, serta toilet umum yang bersih dan wangi. Warga lokal juga memiliki usaha di sana seperti warung-warung kecil, menjual aneka makanan, minuman, bahkan kerajinan tangan. Di balik semua upaya ini, pasti ada tantangan besarnya. Semua ini menggunakan anggaran pribadi karena tanahnya masih pinjam dari provinsi, belum tanah permanen. Beliau berkata bahwa mereka belum dapat bantuan apapun atau sentuhan dari pemerintah. Jadi, masyarakat setempat tidak boleh membangun yang bersifat permanen karena sistemnya masih pinjam. Mereka harus mengurus surat-surat atau hak pakai. Ini menunjukkan semangat gotong royong dan kemandirian warga yang sangat luar biasa. Meskipun demikian, potensi Pantai Setumu sangat menjanjikan.
Dilihat dari potensi alamnya yang sangat bagus, dapat membantu masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat bisa membuka beberapa usaha, bahkan kerajinan tangan. Cara memasarkannya mudah dengan mendatangi pengunjung satu persatu atau menitipkan barang dagangan di warung-warung sekitar. Mereka juga menyediakan pekerja atau karyawan harian yang biasanya bertugas untuk membersihkan pantai dan toilet agar kebersihan mereka terjaga. Tetapi yang menariknya lagi, mereka punya makanan khas yang sedang dipromosikan, yaitu pandaram. Pandaram ini terbuat dari tepung, udang, dan terkadang dikasih irisan cabai, irisan bawang, bahkan terkadang ada ikan asin. Makanan pandaram ini mirip bakwan juga, tapi namanya pandaram. Terkait pengelolaan pariwisata, Pak RT mengungkapkan bahwa dulunya memang ada Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Akan tetapi untuk sekarang Pok Darwis itu sudah tidak ada atau tidak berjalan karena melihat pengunjung tidak terlalu banyak dan belum terlalu perlu, kata beliau. Mereka juga tidak ada uang pemasukan atau hal lainnya kecuali pendapatan dari sewa gazebo atau toilet. Ini menunjukkan bahwa Pantai Setumu masih dalam tahap pengembangan dengan fokus pada kenyamanan pengunjung tanpa membebani biaya. Dengan begitu, sebuah daya tarik alami yang kini tinggal kenangan, yaitu Batu Belubang. Dulu di sini ada batu belubang, tapi sudah rusak karena ombak, cerita Pak RT dengan nada menyenangkan. Padahal masyarakat sudah berbondong-bondong berupaya memberikan besi bahkan semen untuk menguatkan batu belubang ini. Akan tetapi karena derasnya ombak yang terus menerpa batu membuat batu ini hancur. Ini menjadi pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya konservasi. Kisah Pantai Setumu adalah kisah tentang kegigihan, semangat gotong royong, bahkan harapan. Sebuah permata tersembunyi yang terus berjuang untuk bersinar. Lebih bagus digerakkan oleh semangat komunitas lokal yang ingin berbagi keindahan dan potensi daerah mereka. Jadi guys, Pantai Setumu ini bukan sekedar deretan pasir dan air laut biasa saja ya. Ini adalah sebuah permata tersembunyi yang kaya akan potensi alam dan dihidupi oleh semangat gotong royong masyarakat lokal yang sangat luar biasa. Meskipun belum banyak tersentuh bantuan pemerintah dan dibangun dengan keterbatasan, pantai ini menawarkan keindahan alami yang menenangkan jauh dari hiruk-pikuk kota. Dari cerita Pak RT, kita tahu bahwa Pantai Setumu ini banyak menyimpan kisah pertemuan dan kini ia siap menjadi saksi pertemuan baru dengan keindahan bahari yang asli. Kamu bisa bersantai di gazebo sambil menikmati semilir angin, mencicipi pandaram, makanan khas yang lezat buatan warga, atau sekedar menikmati ketenangan ombak yang berirama. Potensi alam yang belum sepenuhnya terjamah ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi warga lokal dari warung makanan hingga potensi kerajinan tangan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak kamu untuk datang dan merasakan langsung pesona Pantai Setumu. Dukunglah semangat komunitas lokal ini dengan berkunjung. Setiap langkahmu ke Setumu bukan hanya sekedar liburannya, tetapi juga sebuah kontribusi nyata untuk membantu masyarakat lokal gempa ke laut. Dengan mengembangkan potensi pariwisata mereka, menjaga keasrian alamnya, dan menghidupi kembali kisah-kisah indah di balik nama Setumu. Mari jadikan Pantai Setumu dinasti pilihanmu berikutnya ya. Oke.